Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Mia Fauzia Muawaliyah dengan NIM 2001261. Di sini saya akan membahas hasil observasi saya mengenai perkembangan sosial emosional anak. Nah, sebelum kita masuk pembahasan inti, yaitu mengenai hasil observasi perkembangan sosial emosional anak, kita akan mengulas sedikit apa itu perkembangan sosial dan emosional anak. Check it out. Ketika anak berperan dalam lingkungan, sepatutnya mereka akan berinteraksi dengan siapapun yang mereka temui. Nah, ketika hal ini terjadi, maka aspek sosial dan emosional anak akan berkembang. Oleh karena itu, anak harus mendapat bimbingan agar mereka dapat memperoleh keterampilan sosial yang berhubungan dengan emosional. Lalu apa sih perkembangan sosial itu? Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada anak di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, menurut Yusuf, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Piase menunjukkan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak karena anak belum dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Pada tahapan ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain. Perkembangan sosial ini akan tumbuh ketika anak dan orang tua berinteraksi, bahkan pengasuhnya di rumah, terutama anggota keluarganya. Nah, anak mulai bermain bersama orang lain, yaitu keluarganya. Tanpa disadari, anak mulai belajar berinteraksi dengan orang-orang di luar dirinya sendiri, yaitu dengan orang-orang di sekitarnya. Interaksi sosial kemudian diperluas tidak hanya dengan keluarga dalam rumah, namun mereka mulai berinteraksi dengan tetangga, dan tahapan selanjutnya mereka akan berinteraksi dengan teman sebayanya yang ada di sekolah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perkembangan sosial, langkah selanjutnya kita harus memahami apa itu perkembangan emosi. Menurut Campos, dalam buku Santrok tahun 2007, beliau mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi ini diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Selain itu, Santrok juga mengemukakan bahwa perkembangan emosi pada masa anak-anak diawali dengan tanda munculnya emosi evaluatif yang disadari dengan rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Lalu apa hubungannya perkembangan sosial dengan perkembangan emosi? Nah, dari kedua pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perkembangan emosi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial anak. Interaksi sosial membutuhkan keterampilan khusus yang didorong oleh kondisi emosi anak, seperti motivasi, empati, dan menyelesaikan konflik. Anak yang dapat mengendalikan diri dan mudah menunjukkan empati dan kasih sayang akan mudah bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Nah, setelah kita memahami perkembangan sosial emosional anak beserta keterkaitannya, kita langsung simak observasi yang saya lakukan. Gilanya entar ya. Terus kotaknya mana? Kotaknya bikin ke Ali. Ada orang kan enggak? Entar. Ini tangannya. Terus entar.
Ali ngegambar di sini, ngegambar monster ya sama kotak-kotaknya. Di sini Teh Mia ngegambar peri-peri, biarin Li. Nah, udah jadi orangnya. Oh, bener. Siapa namanya ini? Ali. Oh, Ali. Di sini Ali ngegambar monster sama kotak ya. Bentar. Ya. Iya. Di sini Teh Mia ngegambar itu kebun binatang, boleh? Boleh. Oh, makasih. Sama-sama. Mia mah mau ngegambar gajah. Masa gajah gitu? Apa ya? Dinosaurus ini mah. Gajah teh. Dinosaurus. Ali bikin gajah. Kan Ali mah ini bikin monster sama kotak. Iya, bentar. Ya. Nah, bentar. Bisaan ini Ali hebat. Yang banyak monsternya kan cina menyerang kota. Nah, Terus ada apa lagi Li? Cina? bikin orang dulu yang banyak. Oh, bikin orang dulu. Yang banyak. Dikasih nama enggak orangnya? Iya. Ini siapa? Mana? Ini yang ini. Kasih nama, aku kan cina harus dikasih nama kata Ali. Ini dikasih nama Mana siapa namanya? Ali. Oh, hari ini. Mana? Ini kan ini orang tadi. Iya. Siapa namanya? Ali. Yang ini juga Ali. Iya namanya. Semuanya Ali. Iya. Ali hebat bisa bikin yang gini. Belajar sama siapa? Ih. Dari hasil observasi saya dapat menyimpulkan bahwa seorang anak itu sudah bisa mulai bermain bersama teman sebayanya, bahkan dengan orang dewasa. Nah, selain itu, anak juga mulai mengetahui aturan. Dalam video tersebut, saya menerapkan aturan agar anak kecil tersebut menggambar di bagian kanan dan saya menggambar di bagian kiri. Nah, setelah saya memaparkan aturan tersebut, anak tersebut memahami dan merealisasikan aturan tersebut. Maka dari itu, anak tersebut sudah mulai mengetahui aturan-aturan, baik dalam permainan ataupun lingkungan keluarga. Dalam video tersebut juga terdapat waktu main di antara anak tersebut dan saya sendiri. Oleh karena itu, perkembangan sosial emosional anak di antaranya yaitu mampunya anak dalam bergantian pada saat melakukan sebuah kegiatan. Nah, dan yang terakhir, dalam video tersebut ada ungkapan bangga dari anak tersebut ketika saya bertanya, "Wah, kamu hebat sekali bisa bikin helikopter." Anak tersebut berkata, "Iya dong." Lalu saya bertanya, "Kamu kayak gini bisa belajar dari siapa?" Dengan polosnya si anak menjawab, "Aku belajar ini dari Allah." Demikianlah hasil observasi yang saya lakukan. Semoga dalam video ini terdapat banyak manfaat yang akan menjadikan motivasi bagi banyak orang. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.